Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Faizatun Nasihah. Di sini ingin berbagi sedikit tentang kriptografi Vigener Cipher dengan cara indeks. Sebelum itu, Vigener Cipher itu termasuk ke dalam kriptografi simetris, di mana disebut simetris karena pada proses enkripsi dan dekripsinya itu menggunakan kunci yang sama. Jenis dari kriptografi ini ada dua, yaitu block cipher dan string cipher. Dan Vigener Cipher itu sendiri masuk ke dalam kategori string cipher. Kemudian sandi Vigener adalah salah satu penyediaan teks alfabet dengan menggunakan sandi Caesar Cipher. Akan tetapi alfabet yang dijadikan sebagai kata kuncinya kemudian Caesar Cipher itu sendiri adalah sebuah algoritma kriptografi klasik yang disebut juga sebagai sandi geser, sebab huruf-huruf yang ada di dalam plaintext digantikan oleh huruf lainnya dalam posisi tertentu dalam susunan alfabet. Kemudian ini merupakan rumus dari Vigener Cipher Index, di mana ada C ke I sama dengan P ke I ditambah K ke I modulasi dari 26. Ini untuk rumus enkripsi, di mana C itu untuk cipher ke I, P untuk plaintext ke I, dan K untuk K ke I. Sedangkan jika jumlah dari plaintext dan K itu lebih dari 26, kita akan menggunakan rumus C ke I sama dengan P ke I plus K ke I dikurangi 26. Maksud 26 di sini karena di Vigener Cipher itu kan menggunakan alfabet, dan jumlah dari alfabet dalam desimal itu ada 26 dengan A yang pertama dan Z yang ke-26. Kemudian kebalikan dari enkripsi, untuk dekripsi rumusnya itu plaintext ke I sama dengan C ke I min K ke I modulasi dari 26. Di sini ada tabel dari Vigener, di mana jika dilihat dari tabel ini itu jika A ketemu dengan A itu menghasilkan A, untuk G dengan D itu menghasilkan J, C dengan G itu menghasilkan P, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya masuk ke coding dari PHP untuk penerapan dari Vigener Cipher dengan cara indeks. Nah, di sini sudah ada input dengan input abjad A, B, C, D sampai Z. Kemudian cons dengan panjang dari abjad berarti 26. Kemudian plaintext kriptografi K pizza. Kemudian akan dicetak. Kemudian di sini ada input panjang dari plaintext. Kemudian panjang dari K. Kemudian akan dicari new K. Dengan ketentuan ini akan dicetak new K. Dengan new K itu panjang antara 0 sampai dengan panjang dari plaintext. Kemudian untuk mencari enkripsi atau cipher, di sini ada input array P atau plaintext dan array K. Kemudian dengan ketentuan ini, dengan keadaan ini, dan dengan rumus ini akan dihasilkan cipher. Kemudian untuk decrypt dengan input array cipher dan dengan keadaan ini dan dengan rumus ini akan dihasilkan decrypt. Langsung saja ke hasilnya. Ini merupakan hasilnya dengan indeks char atau abjad
atau plain text-nya atau objeknya itu ABC sampai Z 26 karakter. Dan perlu diketahui di sini A itu merupakan urutan ke-0. Jadi dimulai dari 0, B1, C2, D dan seterusnya. Kemudian plain text kriptografi dengan panjang 11 karakter, K pizza dengan panjang 5, kemudian const 26 karakter yang merupakan panjang dari abjad tadi. Kemudian new K itu pizza. Perlu diketahui bahwa kaidah dari Vigener-Cipher Index itu K akan diulang sebanyak dari karakter dari plain text. Jadi plain text terdiri dari 11 karakter, sedangkan K hanya 5 karakter. Berarti K akan diulang hingga memenuhi karakter dari plain text. Di sini pizza terdiri dari 5 karakter, berarti ditambah pizza lagi menjadi 10 karakter dan ditambah P untuk memenuhi sehingga menjadi 11 karakter dan menghasilkan pizza. Untuk rumusnya, untuk proses enkripsi itu plain text ditambah dengan K plus P itu dengan K urutan ke-10 dan P urutan ke-15, kemudian di mod 26 menghasilkan 25, dan 25 itu merupakan urutan dari huruf ke huruf Z. Kemudian R ditambah dengan I yaitu 17 plus 8 di mod 26 menghasilkan 25, menghasilkan huruf Z. Dan jika untuk yang hasil penjumlahannya lebih dari 26 seperti di sini di nomor 7, 17 plus 25 itu menghasilkan 42. Jika dibandingkan dengan 26 lebih besar 42 dari 26, maka 42 hasil dari penjumlahan ini akan dikurangi dengan ini dan akan menghasilkan 16 yaitu huruf Q. Selanjutnya untuk proses decrypt itu merupakan kebalikan dari encrypt atau Cipher, di mana di sini Z min P yaitu Z ini hasil ini dikurangi P menghasilkan K, kemudian Z min I menghasilkan R, dan seterusnya. Jika ada di perhitungan Z itu huruf ke 25 dan P itu 15, jadi Z min P dikurangi kemudian dimod dengan 26 menghasilkan 10 yaitu huruf K, dan seterusnya sehingga menghasilkan decrypt. Jika dilihat proses encrypt itu akan menghasilkan string ini, dan jika di decrypt dia akan kembali ke awal dari plain text yaitu kriptografi dan sama 11 karakter. Mungkin cukup sekian untuk apa yang bisa saya bagikan di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.